Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian untuk sharing masalah praktek mengenai inovasi selama pandemi. Yang kami lakukan di Kota Madiun, jadi awal-awal sebenarnya kami memang tidak bersiap untuk menghadapi pandemi ini. Jadi kebetulan RPJMD yang oleh wali kota baru kebetulan waktu itu memang disusun memang paling banyak arahnya ke e-government. Jadi kalau dibilang ya sebenarnya kami tidak tahu kalau akan ada pandemi, cuman kebijakan ke arah sana ternyata mendukung pandemi. Jadi mungkin yang pertama, mungkin paparannya bisa langsung. Ini laptop gratis, jadi kami membagikan total pada 2020 itu adalah 5.425. Jadi untuk proses belajar mengajar saat itu langsung menggunakan sarana prasarana ini didukung oleh koneksi internet yang disediakan oleh Kominfo. Waktu itu kami ada 1.500 koneksi titik wifi gratis, bekerja sama dengan Telkom pakai WMS. Titik-titik ini tersebar di seluruh pos kamling baik RT, pos kamling RT, tempat balai warga, balai RT, balai RW, seluruh RTH, terus tempat-tempat organisasi masyarakat semacam KIM, RTIK itu juga kita berikan. Jadi pos-posnya berkumpul dari relawan-relawan TIK, KIM itu juga kita berikan. Terus selanjutnya setelah laptop itu wifi gratis, ini yang sempat kami singgung tadi. Jadi kita total ada 1.500 pada 2020 dan kita tingkatkan menjadi 1.750 pada tahun 2021. Terus kita juga layarkan pelayanan online yang khusus saat pandemi. Kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, Bapeda, Dispenduk Capil untuk menggelar aplikasi namanya Satu Data. Kami namakan Satu Data karena waktu itu memang sangat mendadak sekali. Aplikasi ini digunakan untuk penyebaran bansos. Jadi data bansos yang dari teman-teman PKH yang ada di Dinas Sosial, kita masukkan ke aplikasi Satu Data ini, kemudian kami lakukan cek dengan data yang sudah divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hari ini bekerja sama dengan Dinas Dispenduk Capil. Nah, dari sini data kami publish dalam artian masyarakat bisa mengecek ketika dia karena waktu itu adalah pemberian bansos berdasarkan KK, mereka dapat mengecek per KK tersebut dapat bantuan apa, karena awal-awal pandemi itu jenis bantuannya sangat banyak dari provinsi ada, dari kami dari APBD ada, dari Kementerian Sosial juga ada. Kementerian Sosial pun jenisnya banyak sekali. Jadi yang terakhir prakerja. Jadi dengan berbagai syarat. Nah di situ kami cross check satu persatu. Jadi karena targetnya adalah per KK, jadi yang dicek itu adalah KK. Jadi jangan sampai ada dalam satu KK dia menerima bantuan lebih dari satu. Jadi contohnya waktu itu BST yang jadi awal. Jadi ketika dia sudah menerima BST, dia tidak berhak menerima di bawah meskipun di atas namakan anggota keluarga yang lain. Namun ini juga memberi dampak, Pak. Memberi dampak di Madiun fenomenanya itu akhirnya banyak yang satu alamat itu kakaknya dipecah. Jadi demi untuk mendapatkan ini, dan itu juga kita juga bisa antisipasi. Jadi kami serahkan termasuk dari warga, dari kelurahan itu mereka untuk mengecek validasinya dalam artian keluarga ini kategorinya
apakah layak diberi bantuan atau tidak. Itu juga. Nah, setelah misalkan ada aduan dari warga, nanti dari tim juga akan turun, akan ngecek. Karena ketika pandemi banyak yang ternyata yang rumahnya bagus, ternyata mereka karena pandemi tidak berpenghasilan, akhirnya juga kesulitan untuk makan sehari-hari. Jadi terus jadi banyak memang kondisi yang itu kita cross check. Itu pun hasil feedback dari masyarakat melalui aplikasi ini. Terus kami juga bekerja sama dengan Polres untuk penerapan ETLE. Jadi ETLE ini yang pertama kali kita memanfaatkan CCTV-nya di Dishub, koneksinya dari Kominfo. Jadi koneksinya dari Kominfo, CCTV-nya dari Dishub, dan ini memang kami di Kota Madiun berusaha berkolaborasi dalam hal pertama infrastruktur, yang kedua termasuk dari sisi. Nah ini pelayanan online yang lain, jadi ada kami meluncurkan, jadi kenapa kami meluncurkan WA, layanan WA. Kami sudah punya 112 sejak tahun 2018. Terus ketika 112 ini kami evaluasi, ternyata memang ada banyak layanan yang tidak tercover dengan layanan voice. Makanya kami mencari waktu itu cari aplikasi yang kira-kira bisa support. Pertama dulu kami gunakan Telegram, ternyata Telegram itu tidak familiar di masyarakat. Kemudian kami menemukan layanan WA. Layanan WA ini begitu kita publikasikan dengan satu nomor, dengan kami sistemnya sewa tahunan, itu ternyata langsung responnya sangat positif dari masyarakat. Jadi pengaduan yang dulu 112 itu hanya untuk kegawat daruratan, ternyata begitu kita sebar nomor WA, itu layanannya beragam. Jadi mulai yang gawat darurat ada, yang pelaporan masalah parkir, terus masalah pengajuan wifi, masalah permasalahan yang ada di kota lah kita masukkan kita layani semua. Kami bekerja sama dengan teman-teman baik itu KIM maupun dengan PPID pembantu yang ada di OPD. Jadi kami ada grup WA OPD pembantu, jadi dari semua pengaduan yang masuk ke layanan WA Pemkot, itu kita sebar sesuai OPD-nya. Misalkan parkir, itu parkir langsung kita sampaikan ke teman-teman di Dishub. Terus misalkan ada masalah pengaduan izin, kita ke PTSP. Terus kita laksanakan teman-teman di catatan sipil juga KTP cetak pelayanannya juga lewat WA, sebelumnya juga kita gabungkan. Jadi semua potensi yang ada kita masukkan ke situ, dan waktu itu terus kita jadi memang lebih banyak. Nanti mungkin di akhir-akhir kelihatan. Nanti di paparan kami ada yang berat. Terus ada pelaksanaan coklit online yang dari teman-teman Capil menggunakan ini. Oke, selanjutnya ini masih pelayanan online. Perpustakaan digital juga ada, pembelajaran daring ada, banyak mungkin di paparan sudah nanti akan kita bagikan. Terus yang paling penting ini yang terakhir kami lakukan itu adalah masa-masa PPKM. Selama PPKM ini kami ada kebijakan dari Pak Wali bahwa kita mematikan PJU pada jam-jam tertentu di lokasi-lokasi tertentu. Tentu ini kalau dilakukan secara manual, selama ini dari Perkim, teman-teman menggunakan masih timer manual. Nah, kami berkolaborasi, jadi dari Perkim dengan Kominfo memasang smart switch yang IoT di pasaran banyak, jadi kami sediakan di tiap-tiap ada sekitar 250 panel, sekarang lagi proses sekitar 50 panel di jalan-jalan utama terus itu kita pasangi smart breaker. Jadi
dengan koneksi WiFi dari Pemkot atau dari Kominfo yang nanti juga akan kita pasang CCTV. Jadi kami kolaborasi sekarang untuk PJU di seluruh kota itu sudah kita handle dengan smartphone ya. Jadi dengan sesuai jadwal 5:30 sampai jam 5. Setelah itu misalkan ada yang kebutuhan-kebutuhan khusus misalkan dimatikan pada jam tertentu dalam rangka PPKM, kita matikan. Karena PPKM sekarang kan berbasis mikro. Jadi kayak yang di zona-zona merah itu kayak lapangannya, tempat berkumpulnya itu PJU-nya kita matikan sesuai waktu. Terus ini saya kira di Pemda yang lain juga sudah ada. Yang tambahan memang kami di Kominfo tidak hanya melayani apa yang ada di Pemkot, kita juga melayani instansi vertikal misalkan Polres, terus yang kita kerjasama sekarang paling banyak adalah Polres. Dari Polres meminta beberapa aplikasi atau beberapa support infrastruktur kita sediakan. Nah, mungkin sebelum yang layanan WA, jadi masalah refocusing. Kalau di mungkin yang tadi disampaikan banyak anggaran dipangkas, Pak. Tapi alhamdulillah di kami refocusing malah kena tambah, Pak. Jadi kita tidak ada yang kami yang dipangkas itu cuma hanya Mamin, tapi itu juga kita geser ke kegiatan lain. Tapi secara keseluruhan melihat pelayanan yang diberikan Kominfo selama pandemi, kami melayani Vicon baik internal Pemkot maupun instansi vertikal. Jadi dari kepolisian, terus TNI, terus dari kejaksaan, terus dari kehakiman itu kalau mereka ada Vicon dengan melibatkan Forkompinda itu biasanya minta support dari Kominfo. Terus kita juga sediakan jasa koneksi internet itu juga ketika ada seperti itu juga dari Kominfo. Nah kebetulan pandemi kemarin di perubahan kami malah mendapatkan anggaran karena kami di Kominfo juga melakukan supporting untuk teman-teman di Bapeda dan Keuangan aplikasi SIPD. Mungkin saya kira Bapak Ibu juga di kami SIPD data mulai data SSH terus pembuatan user terus secara operasional itu yang handle secara teknis di Kominfo. Cuman memang secara kebijakan ya di teman-teman tim anggaran baik itu Bapeda maupun di BPKD. Jadi secara operasional akhirnya kami juga mendapat anggaran untuk implementasi dari SIPD.